Cih, bau amis. Bau orang sudah. Sudah 40 tahun berlalu pun, bau ini tidak hilang juga. Suara seseorang terdengar dari dalam sebuah ruangan hotel. Suami mati muda, anak perempuannya pengangguran, nasibmu itu benar-benar sial. Tapi semua itu ada alasannya. Hidup sepertimu. Mana mungkin rezeki datang? Itulah kata-kata yang diucapkan seseorang kepada ibu di acara reuni SMA-nya. Aku melangkah masuk ke ruangan itu, ibu hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu berkata apa-apa. Noda anggur merah membekas di mantel batiknya, dan di depan kakinya, tergeletak 2 lembar uang 100 ribuan. Teman-teman seangkatannya terkikik menonton. Tak ada satupun yang membela ibu. Orang yang sama yang merundungnya di sekolah 40 tahun lalu, kini melakukan hal yang sama persis. Melihat pemandangan itu, aku mengambil keputusan. Malam ini, di sini, aku akan mengakhiri segalanya. Orang itu tidak tahu. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya malam ini. Bagaimana sebuah kehidupan bisa hancur hanya dalam semalam. Mulai sekarang, aku akan menceritakan kisahku dan ibuku. Sambil cuci piring, jalan-jalan sore, atau sebelum tidur, agar nyaman didengarkan, cukup tekan tombol subscribe sekarang juga. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Bulan Desember di Jakarta terasa lebih cepat gelap. Pukul 6 sore, aku berdiri di dekat jendela kantor utama firma hukum Cakra. Rekan, memandang ke jalanan di bawah. Dari lantai 23, pusat kota sudah mulai dihiasi lampu-lampu akhir tahun. Gedung-gedung berkelip, orang-orang lalu lalang, dan rintik hujan pertama mulai membasahi kota. Pemandangan khas bulan Desember yang penuh dengan acara tutup tahun. Aku pun punya satu janji malam ini, menjemput ibu. Aku adalah pengacara dengan tingkat kemenangan kasus tertinggi di Indonesia. 5 tahun sejak mendirikan firma hukum Cakra. Rekan, namaku sudah cukup untuk mengubah arah persidangan kasus-kasus besar. Namun, yang membawaku ke posisi ini bukanlah tumpukan tebal kitab undang-undang, melainkan tangan ibu yang memerah, yang membersihkan sisik ikan di tengah dinginnya pasar subuh. Ayah meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat aku baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ibu mulai berdagang ikan di pasar tradisional. Beliau seringkali berangkat pukul 4 pagi dan baru pulang larut malam. Meski tangannya pecah-pecah hingga berdarah karena dingin, beliau selalu bekerja dengan tangan kosong. Katanya kalau pakai sarung tangan, sisik ikannya susah dibersihkan. Begitulah selama hampir 30 tahun, beliau membesarkanku seorang diri. Di hari aku dinyatakan lulus ujian advokat, ibu memegang tanganku erat dan menangis lama sekali. Lalu beliau berkata, "Sekarang, tangan Anjaniku tidak perlu kedinginan lagi." Kata-kata itu masih terngiang di telingaku. Aku mengambil ponsel dan menelepon ibu. Setelah 3 kali nada sambung, terdengar suara yang familiar. "Halo, Anjani, ibu, ini aku." Aku telepon setelah menidurkan anak-anak. "Hari ini jadi ke acara reuni, kan? Sudah siap?" Dari seberang telepon, terdengar helaan napas ibu. "Aduh, malas sekali sebetulnya. Tapi Riana memaksa, katanya sekalian merayakan ulang tahun Pak Guru. Ibu tidak tahu? Apa boleh datang dengan tangan kosong? Nanti kalau semua orang bawa hadiah?" Ibu jadi kelihatan menyedihkan. Riana Subroto." Mendengar nama itu, hatiku terasa tidak nyaman. Aku tahu persis kenapa ibu begitu enggan datang ke reuni itu. Tapi aku berusaha menyembunyikannya dan menjawab dengan suara ceria. "Bu, kan niatnya bertemu Pak Guru. Hadiahnya sudah aku kirimkan atas nama ibu, jadi jangan khawatir. Terus, pakai mantel batik sutra yang aku berikan bulan lalu, ya. Mantel itu? Sayang sekali, itu kan untuk dipakai ke acara penting. Memangnya ini tidak penting? Mantel itu dibeli untuk ibu pakai. Pakai yang paling anggun, dan berjalanlah dengan percaya diri." Hening sejenak. Lalu suara ibu terdengar sedikit lebih cerah. "Iya, baiklah. Karena ini pemberian putriku, ibu akan memakainya." "Sip. Nanti kalau sudah selesai, langsung hubungi aku, ya, biar aku jemput." "Tidak usah, hujan begini, nanti merepotkan."
Ibu bisa naik taksi, kalau jalanan licin bagaimana, aku yang akan jemput. Tunggu saja. Setelah menutup telepon, aku kembali memandang keluar jendela. Hujan semakin deras. Tetesan air hujan berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Tiba-tiba, aku teringat masa kecilku. Malam-malam ketika ibu pulang setelah seharian bekerja di pasar dan memelukku erat, pakaian ibu selalu berbau amis. Tapi aku tidak pernah membenci, karena itu adalah aroma ibu. Aroma terhangat di dunia. Aku meraih mantelku dan bergumam, dulu, ibu yang melindungiku. Hari ini, giliranku melindungi ibu. Hujan di luar sepertinya tak akan berhenti. Saat berjalan menuju parkir basement, aku teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Siang itu, seperti biasa, aku sedang memeriksa dokumen di ruanganku ketika sekretarisku, Intan, masuk membawa berkas klien baru. Bu Anjani, ada permintaan dari PT Gemilang Konstruksi. Bapak Haris Subroto sendiri yang menelepon, katanya ingin bertemu secepatnya. Aku mengerutkan dahi melihat nama perusahaan di sampul map. PT Gemilang Konstruksi. Dulu pernah menjadi perusahaan konstruksi kelas menengah yang ternama, tapi beberapa tahun terakhir diterpa berbagai masalah hingga reputasinya di industri menjadi buruk. Gemilang Konstruksi, kasus apa? Permintaan untuk mencegah kepailitan, Bu. Arus kas perusahaannya terlihat sangat rumit. Aku membuka map dan membaca beberapa lembar. Semakin kubaca, keningku semakin berkerut. 3 gugatan terkait tunggakan gaji karyawan, 7 sengketa pembayaran yang belum lunas kepada subkontraktor. Dan yang paling fatal, angka-angka mencurigakan di laporan keuangan mereka, pendapatan digelembungkan, sementara utang disembunyikan dengan rapi. Ini bukannya kreatif accounting? Saya juga melihatnya begitu, Bu. Sepertinya laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir sudah dimanipulasi. Aku menutup map itu dan menatap Intan. Tolak. Baik, Bu. Sampaikan pada Bapak Haris Subroto dari Gemilang Konstruksi bahwa kita menolak kasusnya. Tunggakan gaji, manipulasi laporan keuangan. Cakra, rekan bukan firma hukum yang membersihkan kotoran penipu. Intan bertanya hati-hati, tapi mungkin ada baiknya bertemu dulu, Bu. Tidak perlu. Dan sejujurnya, saya ragu mereka punya uang untuk membayar jasa kita. Kalaupun ada, pasti uang bermasalah. Tolak saja dengan tegas. Intan mengangguk dan keluar. Aku kembali menatap tumpukan berkas, tapi perasaan getir tak kunjung hilang. Orang-orang seperti itulah yang membuat karyawan dan subkontraktor yang tidak bersalah menjadi korban. Para kepala keluarga yang menderita karena tidak menerima gaji, perusahaan kecil yang gulung tikar karena tidak dibayar. Aku tahu betul rasa sakit itu. Ibu juga pernah mengalaminya. Saat bekerja di sebuah rumah makan, pemiliknya menunggak gajinya selama 3 bulan. Ibu tetap bekerja dengan sabar. Katanya sebentar lagi dibayar, begitu ucapnya. Akhirnya, pemilik itu kabur di tengah malam, dan ibu tidak menerima sepeser pun. Saat itu aku masih SMA, dan melihat ibu menangis sesenggukan karena merasa diperlakukan tidak adil, aku berjanji pada diri sendiri, nanti kalau sudah dewasa, aku akan menghukum orang-orang jahat seperti itu melalui jalur hukum. Itulah sebabnya, sampai sekarang, seberapapun kayanya seorang klien, jika uang itu berasal dari air mata orang lain, aku tidak akan pernah menerimanya. Itu prinsipku. Saat itu aku belum tahu bahwa Haris Subroto itu adalah suami dari teman sekelas ibu, Riana Subroto. Kembali dari lamunanku, aku menyalakan mesin mobil. Begitu keluar dari parkir basement, jalanan sudah cukup basah oleh hujan. Aku menyalakan wiper dan dengan hati-hati memasuki jalan raya. Hujannya deras sekali. Semoga ibu tidak terpeleset, gumamku tanpa sadar. Lutut ibu tidak begitu baik, jadi beliau harus ekstra hati-hati di jalanan yang basah, akibat 30 tahun jongkok di pasar. Setiap kali aku mengajaknya ke rumah sakit, ibu selalu menolak sambil berkata, "Tidak apa-apa, segini saja masih bisa ditahan." Tapi sebaliknya, beliau akan panik luar biasa jika aku atau anak-anakku sakit sedikit saja. Berhenti di lampu merah, aku mengirim pesan singkat kepada ibu. "Bu, hati-hati di jalan, hujannya deras." Pesan itu langsung terbaca, tapi tidak ada balasan. Mungkin beliau sudah sampai di lokasi acara dan sedang sibuk. Selama menyetir,
Aku memikirkan tentang Tante Riana. Aku tahu kenapa ibu sangat enggan pergi ke reuni. Ibu pernah menceritakannya saat kami minum teh hangat suatu malam. Riana? Anak itu dari dulu memang begitu. Istilahnya, dia itu pentolannya. Dia sering meremehkanku karena keluarga kami miskin, mempermalukanku di depan teman-teman. Pernah sekali, dia menutup paksa kotak bekalku karena lauknya sederhana. Sakit sekali rasanya waktu itu. Malam itu, ibu menceritakan satu persatu kisah lamanya. Sengaja menyandung kakinya saat pelajaran olahraga, membebankan tugas piketnya secara paksa, terang-terangan bilang tidak mau sekamar dengannya saat studi tur. Banyak sekali kejadian yang lebih parah dari itu. Mendengarnya, darahku mendidih, bagaimana bisa seseorang sejahat itu? Tapi ibu, bahkan saat menceritakannya, tidak tampak menyimpan dendam. Malah beliau melindunginya dengan berkata, "Tapi itu kan dulu. Sekarang pasti sudah dewasa." Aku tidak bisa memahaminya. Kenapa ibu begitu baik hati bahkan kepada orang yang telah menyakitinya? Kebaikan hati ibu itu kadang membuatku merasa kasihan sekaligus kesal. Hari ini, Riana yang bilang harus datang karena ada perayaan ulang tahun Pak Guru. Entah kenapa aku merasa cemas. Menurut ibu, Pak Guru akan datang, tapi aku ragu. Apa alasan Riana memaksa ibu yang jelas-jelas tidak mau datang? Apakah ini sekadar acara kumpul-kumpul akhir tahun biasa? Atau ada maksud lain? Di atas jembatan layang yang melintasi Jakarta, aku sedikit melambatkan laju mobil, seluruh kota tampak basah dan berkilauan. Hujan turun di atas gedung-gedung, membasahi pagar pembatas jembatan dan lampu-lampu jalan. Jakarta di bulan Desember bisa seindah ini, sekaligus terasa sedikit sepi. Radio memutar lagu-lagu akhir tahun. Melodi yang ceria memenuhi mobil, tapi hatiku terasa berat. Helaan napas ibu yang terdengar lesu tadi terus terngiang. Malah sekali sebetulnya. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Ibu adalah orang yang seumur hidupnya paling tidak suka merepotkan orang lain. Sesulit apapun, beliau tidak pernah menunjukkannya. Sekecewa apapun, beliau selalu menahannya, selalu memendamnya sendirian. Beliau bahkan menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak menjadi beban bagiku, putrinya. Jika ibu sampai berkata malas sekali, itu artinya hatinya benar-benar berat. Aku mencengkeram setir. Aku berharap acara malam ini berjalan lancar. Semoga ibu keluar dengan senyum di wajahnya. Sehingga kami bisa makan soto Betawi, hangat bersama sambil beliau berkata, "Tidak ada apa-apa, kok." Seru sekali. Navigasi menunjukkan sisa waktu 15 menit lagi. Aku menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Aku ingin segera melihat wajah ibu. Namun di suatu tempat, firasat buruk mulai merayap. Hujan turun semakin deras. Ketika aku tiba di parkiran basement hotel tempat reuni ibu diadakan, jam menunjukkan pukul 8 malam. Hujan turun cukup lebat. Jalan turunan dari lobi menuju basement sedikit tergenang air. Aku dengan hati-hati memutar setir, menuruni jalan masuk, suara wiper yang menyapu air di kaca depan terdengar teratur. Parkiran basement cukup luas, dan karena ini Jumat malam, mobil-mobil berjejer rapat. Sepertinya banyak acara akhir tahun yang diadakan di hotel ini. Di antara sedan-sedan mewah, aku perlahan mencari tempat parkir kosong. Akhirnya aku menemukan satu di sudut. Setelah mematikan mesin, suasana di dalam mobil menjadi sunyi. AC yang mati membuat hawa dingin perlahan masuk. Aku mengambil ponsel untuk menelepon ibu, hendak memberitahunya bahwa aku sudah tiba dan beliau bisa turun. Aku berencana menjemputnya di lobi, khawatir ibu terpeleset. Nada sambung berbunyi, 1, 2, 3 kali, lalu tersambung. "Halo, Ai." Bahkan sebelum kalimatku selesai, suara tajam terdengar dari seberang telepon. "Heh, Wati, bikin rusak suasana saja. Main telepon. Matikan cepat." Aku terdiam sejenak. Itu bukan suara ibu. Itu suara perempuan yang sangat ketus dan tajam. Dan pemilik suara itu jelas berbicara dengan nada tidak sopan kepada ibu. Kepada seorang wanita berusia 57 tahun, seolah-olah sedang memarahi bawahan. Terdengar suara gemerisik. Sepertinya ibu panik dan meraba-raba ponselnya. Mungkin beliau tidak sengaja menekan tombol loudspeaker sebelum memasukkan ponselnya ke dalam tas. Panggilan tidak terputus. Tanpa sadar, aku terus mendengarkan.
Melalui speaker Bluetooth mobil, suara di dalam ruangan itu terdengar sangat jelas. Suara obrolan yang riuh, suara piring beradu, dan tawa orang-orang bercampur aduk. Aduh, maaf. Aku lupa mengaturnya ke mode getar. Terdengar suara ibu yang ciut. Sangat kecil dan hati-hati, tidak seperti ibu yang kukenal. Seperti orang yang berbuat salah. Sudah. Lain kali perhatikan teleponmu. Merusak suasana saja. Suara ketus tadi terdengar lagi. Sepertinya inilah Riana. Riana Subroto yang diceritakan ibu. Orang yang sama yang merundung ibu di masa sekolah. Aku menahan napas di dalam mobil. Haruskah aku menutup telepon, atau tidak? Setelah ragu sejenak, firasat buruk membuatku memutuskan untuk terus mendengarkan. Aku harus tahu situasi ibu saat ini. Mobil terasa senyap. Cahaya lampu neon parkiran samar-samar masuk melalui jendela. Aku bersandar dan memusatkan perhatian pada suara dari speaker. Sejenak terdengar suara gelas beradu dan obrolan teman-teman lainnya. Sepertinya ada yang mengajak bersulang, dan di antara suara riuh itu, suara Riana terdengar paling keras. Kemudian, suaranya kembali terdengar jelas. Wati. Suara Riana berubah menjadi sok akrab. Nada bicaranya seperti sedang mencari-cari kesalahan. Iya, mantel batikmu itu beli di mana? Mantel yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun ibu bulan lalu? Oh, ini? Putriku yang... Halah. Anakmu tahu apa? Riana memotong ucapan ibu dengan kasar. Anak-anak zaman sekarang kan belinya dari online shop. Itu semua KW. Jangan-jangan ini beli di Tanah Abang, ya? Kelihatan, kok? Seketika duniaku terasa gelap. Jantungku serasa jatuh. Bukan? Ini asli, ibu mencoba menjelaskan. Tapi Riana kembali memotongnya. Sudahlah. Memangnya kamu sanggup pakai barang mewah? Dari dulu kamu kan tidak suka pamer. Sudah tua kok gayamu berubah. Aku mengepalkan tanganku erat. Jangan memaksakan diri. Dipakai pun tidak cocok. Lagian, memangnya kamu pantas pakai yang seperti ini? Melalui speaker, terdengar tawa cekikikan perempuan lain. Ibu sedang dipermalukan. Mantel yang kupilihkan dengan sepenuh hati, sedang mereka ejek sebagai barang palsu. Dan ibu tidak bisa berkata apa-apa. Aku mencengkram setir. Tanganku begitu tegang hingga buku-buku jariku memutih. Apa mereka tahu berapa harga mantel itu? 150 juta rupiah? Karena ibu seumur hidupnya hanya menderita, aku ingin setidaknya sekali beliau bisa memakai sesuatu yang benar-benar bagus. Aku membelinya di butik desainer ternama, bahkan meminta dipermak agar pas dengan postur tubuh ibu. Hari itu, saat kuberikan mantel itu, ibu memegangnya lama sekali, matanya berkaca-kaca. Kenapa beli yang semahal ini? Ini kan uang hasil kerja kerasmu, ucapnya. Tapi kemudian beliau berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya berkali-kali. Beliau terlihat sangat cantik. Ibu yang selama 30 tahun tidak pernah membeli baju yang layak untuk dirinya sendiri, yang hidupnya hanya untukku, untuk pertama kalinya memakai pakaian yang sangat bagus dan terlihat bahagia. Tapi sekarang, orang-orang itu menertawakan mantel itu. Bilang itu palsu? Beli di pasar? Bilang ibu tidak pantas memakainya? Aku menggertakkan gigi. Amarah meluap, tapi aku harus menahannya. Aku harus mendengar lebih lanjut. Aku harus tahu persis situasi ibu. Bertindak gegabah hanya akan membuat posisi ibu semakin sulit. Dari speaker masih terdengar suara riuh. Tawa Riana, obrolan teman-teman lainnya. Di tengah keramaian itu, suara ibu nyaris tak terdengar. Mungkin beliau sedang menyusut di pojok, seperti biasanya. Aku menarik napas dalam-dalam dan terus mendengarkan. Tanganku masih mencengkeram setir. Bu? Tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Lampu neon di parkiran berkedip dingin di luar jendela mobil. Aku terus menyimak suara yang keluar dari speaker. Setelah ejekan Riana selesai, sejenak terdengar suara gelas-gelas diisi ulang. Seseorang menawarkan makanan, suara sumpit beradu. Lalu seorang teman bertanya, ngomong-ngomong, Pak Guru kok tidak datang? Katanya ini acara ulang tahun beliau. Ini juga yang membuatku penasaran. Ibu jelas-jelas bilang harus datang karena ada perayaan ulang tahun Pak Guru. Oh,
Pak Guru? Suara Riana terdengar santai. Beliau tiba-tiba kurang sehat, jadi tidak bisa datang. Tadi sudah kasih kabar. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Pak Guru tidak bisa datang? Lalu untuk apa ibu dipaksa datang? Bukankah Riana yang bersikeras ini adalah acara ulang tahun Pak Guru? Yah, kok begitu? Berarti kita kumpul-kumpul biasa saja dong. Iya, kan sekalian acara tutup tahun juga? Tidak apa-apalah. Riana menjawab dengan enteng. Seolah dari awal memang tidak ada niat mengundang Pak Guru. Aku semakin curiga dengan tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Oke, kalau begitu. Suara Riana terdengar lebih bersemangat. Sepertinya dia akan masuk ke topik utama. Aku hari ini bawa info bagus buat kalian. Apaan tuh? Obligasi perusahaan suamiku. Ini benar-benar untung besar. Imbal hasilnya 20%. Napasku tercekat. Obligasi? Imbal hasil 20%? Ini jelas bukan produk investasi yang normal. Suku bunga bank sekarang berapa? Kok imbal hasilnya bisa 20%? Ini adalah modus penipuan yang sudah sering kutangani sebagai pengacara. Menarik dana investasi dengan iming-iming keuntungan besar, lalu saat perusahaan bangkrut, hanya investor yang merugi. Wah, serius? Mantap banget. Iya, kan? Mana ada produk seperti ini sekarang? Aku kasih tahu khusus untuk kalian saja, karena kita teman. Terdengar suara Riana membujuk teman-temannya dengan kata-kata manis. Perusahaan suamiku, katanya. Perusahaan suami Riana. Seketika, aku teringat kejadian di kantor beberapa hari lalu, PT Gemilang Konstruksi. Haris Subroto. Krisis kebangkrutan, tunggakan gaji, manipulasi laporan keuangan, kasus yang kutolak mentah-mentah. Ibu pernah bilang suami Riana adalah seorang pengusaha konstruksi. Jangan-jangan, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku belum bisa memastikannya, tapi jika dugaanku benar, situasinya sangat gawat. Aku meletakkan tangan di gagang pintu mobil. Ingin rasanya aku langsung naik dan membongkar semuanya. Kebohongan Riana, tawaran investasi bodongnya, niat busuknya memanfaatkan ibu, tapi tanganku terhenti. Kalau aku masuk sekarang, apa ibu akan merasa lebih baik? Pertanyaan itu muncul di benakku. Jika aku sekarang Chongshanchu dan mendebat Riana, apa yang akan terjadi? Riana pasti akan mundur. Apalagi kalau dia tahu aku seorang pengacara. Tapi setelah itu, ibu akan dianggap seperti apa di depan teman-temannya? Seorang wanita berusia 57 tahun, yang harus dilindungi oleh putrinya, teman yang menyedihkan dan tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Ibu adalah orang yang seumur hidupnya paling tidak suka merepotkan orang lain. Sesulit apapun, beliau memendamnya sendirian, tidak pernah meminta bantuan. Jika ibu melihat putrinya maju untuk membelanya, bagaimana perasaannya? Apakah itu benar-benar akan menjaga harga dirinya? Aku menarik tanganku kembali. Hatiku terbelah. Satu sisi berteriak agar aku segera naik. Ibumu diperlakukan seperti itu? Masa kamu diam saja? Kalau mereka tahu siapa aku, mereka tidak akan berani macam-macam. Tapi sisi lain berbisik agar aku berhati-hati. Kalau kamu maju sekarang, bagaimana dengan harga diri ibumu? Dia akan menjadi orang yang diselamatkan oleh putrinya di depan teman-temannya. Aku memejamkan mata. Selama membesarkanku, ibu tidak pernah sekalipun meminta bantuan orang lain. Setelah ayah meninggal dan kerabat menawarkan bantuan, ibu menolaknya. Anakku, biar aku yang besarkan, katanya. Itulah harga diri ibu. Hati yang kuat, yang tidak akan pernah hancur atau patah seberapapun sulitnya. Jika aku masuk sekarang dan membereskan semuanya, bagaimana dengan harga diri ibu? Di mata teman-temannya, ibu akan selamanya menjadi teman yang tidak bisa apa-apa sendirian. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Apa yang dilakukan Riana jelas-jelas penipuan? Jika ibu berinvestasi, uangnya akan hilang. Bagaimana caranya melindungi ibu dari orang-orang itu, sambil tetap menjaga harga dirinya? Dari speaker masih terdengar suara riuh. Wati, kamu ikut satu, ya? Karena kita teman, aku kasih kesempatan khusus. Suara Riana membujuk ibu untuk berinvestasi. Ah, aku tidak punya uang. Suara ibu masih terdengar kecil dan hati-hati. Ayolah, kan bisa cairkan deposito. Tidak perlu banyak. Cuma 50 juta saja,
Setahun kemudian untungnya 10 juta, loh. Riana terus membujuk dengan gigih. Aku mengepalkan tangan. Ibu, jangan. Itu penipuan. Tapi aku tidak bisa berteriak lewat telepon. Aku masih berharap ibu akan menolaknya sendiri, atau situasinya akan membaik. Aku menggertakkan gigi dan terus mendengarkan. Mari kita lihat sebentar lagi. Siapa tahu ibu bisa menolaknya sendiri. Hawa dingin dari parkiran terasa melalui jendela mobil. Melalui speaker, suara Riana terus terdengar. Wati, jangan begitu, dong. Ikut satu saja. Kita kan teman. Aku tidak akan kasih info ini ke sembarang orang. Riana terus-menerus membujuk ibu. Aku mendengarkan dengan tangan berkeringat. Tolong, Bu, tolak saja. Itu penipuan. Tapi, aku benar-benar. Suara ibu terdengar lirih. Masih dengan nada hati-hati dan ciut, tapi jelas ada niat untuk menolak. Aku benar-benar tidak punya uang. Deposito juga tidak banyak, dan aku tidak mau merepotkan putriku. Maaf ya, Riana. Sepertinya kali ini aku tidak bisa ikut. Dalam hati, aku menghela napas lega. Bagus, Bu. Itu benar. Jangan pernah ikut yang seperti itu. Fakta bahwa ibu menolaknya sendiri sudah membuatku bangga. Namun, di saat berikutnya, suara Riana berubah total. Apa? Suaranya tajam dan dingin. Keakraban palsu yang tadi ditunjukkannya hilang tak berbekas, hanya menyisakan amarah yang membeku. Heh? Wati, kamu bohong. Ya? Bilang tidak punya uang. Bukan begitu. Apa? Aku ini sudah berbaik hati menawarimu, menganggapmu teman, tapi kamu malah menolak mentah-mentah di depanku? Kamu meremehkanku? Suara Riana semakin meninggi. Teman-teman lainnya di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Riana, sudahlah, tenang. Seseorang mencoba menengahi, tapi Riana tidak berhenti. Tenang bagaimana? Aku sudah berbaik hati menawarkan informasi bagus karena kita teman, tapi balasannya begini? Ini namanya penghinaan? Saat itulah. Praang. Suara pecahan kaca terdengar jelas melalui speaker. Sepertinya gelas anggur pecah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jangan-jangan dia melempar sesuatu ke ibu? Ya ampun, Wati, kamu tidak apa-apa? Bajumu basah kena anggur semua. Suara panik teman-teman lainnya terdengar. Situasi jelas tidak baik-baik saja. Terdengar suara orang mencari tisu, membersihkan pecahan kaca di lantai. Cih, bau sekali. Anggurnya tumpah semua. Suara Riana terdengar mengejek. Sama sekali tidak ada nada penyesalan. Nih, ambil 200.000 buat biaya cuci. Pergi sana. Bikin rusak suasana saja. Aku mengepalkan tangan. 200.000? Mantel yang kuberikan itu harganya 150 juta. Dan dia pikir bisa menyelesaikannya dengan 200.000? Tapi yang benar-benar membuatku tak tahan adalah kata-kata selanjutnya. Memang nasib sial pembawa petaka suami, ya. Dari dulu kelakuannya seperti orang udik, sekarang pun sama saja. Aduh, apa karena tidak dididik dengan benar? Ya, teman sudah berbaik hati, malah ditolak di depan muka. Dengan begitu, bagaimana kamu bisa mendidik anak perempuanmu dengan benar? Napasku terhenti. Pembawa petaka suami, tidak dididik dengan benar. Kata-kata itu bergemuruh di kepalaku seperti petir. Ayah meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat aku berumur 5 tahun. Sebuah truk yang tergelincir di jalanan basah menabrak mobil ayah. Itu bukan salah ibu, bukan salah siapapun. Itu hanya nasib buruk. Tapi orang ini sekarang menyebut ibu pembawa petaka suami. Di depan teman-temannya, dan soal didikan? Aku menggertakkan gigi. Ibu membesarkanku seorang diri selama 30 tahun. Dari subuh hingga malam beliau bekerja, tapi tidak pernah melewatkan satupun PR-ku, tidak pernah membiarkanku kelaparan. Saat aku sakit, beliau menjagaku semalaman. Saat aku mendapat penghargaan di sekolah, beliau adalah orang yang paling bahagia. Di musim dingin, beliau membelikanku jaket baru sementara beliau sendiri memakai pakaian usang. Itulah didikan ibu. Didikan yang melahirkan pengacara dengan tingkat kemenangan tertinggi di Indonesia. Tapi orang itu, berani-beraninya menghinanya? Aku mencengkeram gagang pintu mobil. Aku tidak bisa menahannya lagi. Harga diri ibu? Nanti saja dipikirkan.
Orang ini sudah melewati batas. Dia sudah menghina almarhum ayah dan menginjak-injak 30 tahun hidup ibu. Dari speaker, terdengar suara ibu yang gemetar. Riana, ucapanmu keterlaluan. Apa? Mau bilang apa? Katakan. Riana membentak, dan ibu terdiam. Pada saat itu, sesuatu dalam diriku putus. Aku memutuskan koneksi Bluetooth dan membuka pintu mobil dengan kasar. Udara dingin parkiran menerpa wajahku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Darah panas mendidih di seluruh tubuhku. Sambil berjalan menuju lobi hotel, aku bergumam. Didikan. Baiklah, akan kutunjukkan. Didikan seperti apa yang diberikan oleh ibuku. Hak sepatuku beradu dengan lantai parkiran, menimbulkan suara ketukan. Aku berjalan cepat menuju lift. Udara dingin bulan Desember menyusup melalui celah pintu lobi, tapi di dalam diriku, api berkobar. Saat menekan tombol lift, aku menarik napas dalam-dalam. Pantulan mataku di cermin lift tampak dingin dan tajam. Sekarang dimulai. Lift berhenti di lantai lobi, dan aku berjalan cepat menuju meja resepsionis. Aku sering menggunakan hotel ini untuk pertemuan dengan klien penting atau acara firma hukumku, jadi cukup banyak staf yang mengenaliku. Manajer hotel yang sedang merapikan dokumen di meja resepsionis melihatku dan menyapa dengan ramah. Loh, Bu Anjani? Tidak ada reservasi, ada apa ya, Bu? Aku mengatur napas sejenak dan berbicara dengan tenang. Acara reuni SMA Nusa Bangsa sedang berlangsung di mana? SMA Nusa Bangsa? Sebentar saya cek. Manajer itu memeriksa komputernya lalu menjawab. Di Rose Room, lantai 7, Bu. Apakah Ibu akan bergabung dengan acara tersebut? Iya. Dan biaya ruangan itu, tolong tagihkan semuanya ke saya sekarang. Manajer itu tampak sedikit terkejut. Maaf, Bu? Tagihannya? Benar. Termasuk makanan dan minumannya. Ini kartu saya. Aku mengeluarkan kartu kredit dari dompetku. Manajer itu, meskipun bingung, segera mengangguk dan memproses pembayaran. Sudah terbayar, Bu. Totalnya Rp38.700.000. Terima kasih. Dan saya punya satu permintaan. Silakan, Bu. Aku menatap mata manajer itu, lekat-lekat. Tolong tunggu di depan pintu ruangan sampai saya masuk. Setelah saya masuk, jangan biarkan siapapun keluar tanpa izin dari saya. Manajer itu tampak sedikit cemas. Apa? Ada masalah, Bu? Masalah keluarga. Saya tidak bisa jelaskan detailnya, tapi saya jamin tidak akan ada kerugian bagi pihak hotel. Aku menyerahkan sebuah kartu nama. Anjani Wijaja. Partner pengelola, firma hukum Cakra, rekan. Manajer itu melihat kartu nama tersebut lalu mengangguk. Baik, Bu. Akan saya antar langsung. Aku masuk ke lift bersama manajer. Saat menekan tombol lantai 7 dan pintu tertutup, aku mengeluarkan ponsel. Tadi saat panggilan masih terhubung melalui Bluetooth, aku secara refleks menekan tombol rekam. Kebiasaan sebagai pengacara, selalu mencatat percakapan penting, terutama jika ada potensi sengketa. Berkat itu, semua ucapan Riana terekam. Ejekan tentang mantel. Kebohongan tentang ulang tahun Pak Guru. Tawaran investasi bodong dengan imbal hasil 20%. Dan hinaan tentang nasib suami sambil merendahkan ibu. Semuanya menjadi bukti. Aku memeriksa apakah file rekaman itu tersimpan dengan baik. Total 47 menit 23 detik. Cukup. Aku mengubah nama file menjadi rekaman reuni SMA Nusa Bangsa dan menyimpannya di cloud. Untuk berjaga-jaga. Lalu, aku membuka folder kerja. Berkas-berkas yang kuminta Intan arsipkan saat menolak kasus PT Gemilang Konstruksi beberapa hari lalu. Meskipun kasusnya kutolak, aku menduga perusahaan ini akan menimbulkan masalah. Jadi aku menyimpannya sebagai catatan. Tak kusangka akan berguna secepat ini. Daftar gugatan tunggakan gaji, indikasi manipulasi laporan keuangan, rincian tunggakan pembayaran kepada subkontraktor. Data yang lebih dari cukup untuk membuat laporan ke Kejaksaan atau Direktorat Jenderal Pajak. Aku membuka aplikasi catatan dan mulai mengetik cepat. Draft laporan polisi. Terlapor, Haris Subroto. Dugaan tindak pidana. Penipuan berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal, tindak pidana perbankan menghimpun dana masyarakat tanpa izin, dan penggelapan. Estimasi kerugian,
Puluhan miliar rupiah. Aku belum 100% yakin suami Riana adalah Haris Subroto. Tapi memastikannya tidak sulit. Malam ini, aku akan menanyakannya langsung. Dan jika dugaanku benar, aku akan menyelesaikan semuanya di tempat ini. Lift tiba di lantai 7. Pintu terbuka, memperlihatkan koridor panjang. Karpet merah terhampar di bawah cahaya temaram, dan di ujung koridor ada pintu bertuliskan Rose Room. Aku berhenti sejenak dan mengambil napas dalam-dalam. Manajer itu bertanya pelan, "Bu Anjani, sudah siap?" Aku mengangguk. Sudah. Aku mulai berjalan lagi. Suara hak sepatuku menggema di koridor. Tok, tok, tok. Suara teratur itu terdengar seperti hitungan mundur menuju waktu penghakiman. Saat tiba di depan pintu ruangan, tawa dan obrolan riuh terdengar dari dalam. Tawa melengking Riana juga terdengar di antaranya. Di dalam sana ada ibu, mengenakan mantel yang basah oleh anggur, menahan hinaan tanpa bisa berkata apa-apa. Aku meletakkan tangan di gagang pintu. "Ibu, aku datang." "Putrimu sudah datang." Tepat sebelum membuka pintu, aku berhenti sejenak, menyimak suara dari dalam, tawa, obrolan, denting gelas. Di antaranya, suara tajam Riana terdengar jelas. Suara ibu tidak terdengar. Aku membuka pintu pelan-pelan. Ruangan itu penuh dengan hawa hangat dan bau alkohol. Di atas meja, botol-botol anggur kosong dan piring-piring makanan pembuka berserakan. Sekitar 8 atau 9 wanita paruh baya duduk mengelilingi meja, mengobrol. Semuanya tampak seumuran. Ada yang mengenakan gaun mewah dengan aksesori mencolok, ada juga yang berpenampilan sederhana. Seorang wanita yang duduk di kursi utama suaranya paling keras. Anting emas, blush glamor. Riasan tebal dengan lipstik merah menyala. Tatapan matanya merendahkan. Jelas sekali, itu Riana. Dan di kursi pojok, ada ibu. Ibu menunduk dalam-dalam, membersihkan mantelnya dengan tisu. Mantel yang kuberikan. Mantel batik sutra seharga 150 juta rupiah, kini basah kuyup oleh anggur merah. Tangan ibu gemetar, ibu yang seumur hidupnya menderita tanpa pernah mengeluh, kini menelan air matanya sendirian di sudut ruangan. Di lantai, 2 lembar uang 100 ribuan tergeletak begitu saja, seolah dilemparkan kepada pengemis. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Jantungku serasa mau meledak. Amarah membuncah, tapi aku menahannya. Aku harus melihat situasinya lebih jauh. "Riana," ibu berkata dengan suara gemetar. "Ucapanmu sudah keterlaluan. Kita memang teman, tapi tidak seharusnya kamu membawa-bawa nama almarhum suamiku." Untuk pertama kalinya ibu melawan. Ibu yang seumur hidupnya hanya menahan, untuk pertama kalinya meninggikan suaranya. Tapi Riana hanya tertawa sinis. "Apa? Keterlaluan? Memangnya aku salah bicara apa?" Riana mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan santai, "Kalau tidak suka, harusnya dari dulu kamu cari suami kaya raya biar hidupmu enak. Nasibmu memang begitu, makanya seumur hidup menderita, kan?" Keheningan canggung menyelimuti meja. Seseorang berkata lirih, "Riana, sudahlah," tapi Riana mengabaikannya. "Dan anak perempuanmu itu bagaimana? Masih pengangguran? Umur berapa sekarang? Kok belum menikah juga? Kasihan sekali kamu, ya, jadi orang tua." Aku mengepalkan tangan. "Pengangguran?" "Aku?" Ibu menunduk semakin dalam. Sepertinya beliau sedang menahan tangis. Aku tidak bisa menahannya lagi. Brak. Aku mendorong pintu ruangan dengan keras. Suara pintu membentur dinding menggema di seluruh ruangan. Semua mata serentak tertuju ke arah pintu. Tawa berhenti, dan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku berjalan masuk perlahan, dengan kerah mantel musim dingin yang kutegakkan dan ekspresi dingin. Hanya suara hak sepatuku yang terdengar. Tok, tok, tok. Aku melihat manajer hotel berjaga di depan pintu. "Si siapa kamu?" tanya Riana dengan ekspresi kaget. Dia meletakkan gelas anggurnya dan menatapku dari atas ke bawah. Ibu menatapku dengan mata terbelalak. "An Anjani?" "Iya, Bu." Aku datang. Aku menghampiri ibu dan menggenggam tangannya. Tangan yang dingin karena membersihkan noda anggur. Tangan yang kasar, pecah-pecah, dan penuh luka. Tangan yang telah usang karena membesarkanku selama 30 tahun. "Ibu tidak apa-apa?"
Bagaimana kamu bisa di sini? Aku sudah bilang akan menjemput, kan? Aku perlahan berdiri dan menatap Riana. Mataku beralih dari 2 lembar uang 100 ribuan di lantai ke mantel ibu yang basah oleh anggur. Lalu aku berkata dengan dingin, orang yang tadi bicara soal didikan kepada ibuku, apakah pantas menumpahkan minuman ke pakaian berharga orang lain dan melemparkan uang receh seperti ini? Ekspresi Riana mengeras. Udara di dalam ruangan terasa membeku. Riana berdiri dengan geram. Heh, kamu siapa? Ini acara pribadi, hanya untuk tamu undangan. Anak dari mana kamu berani-beraninya masuk dan membuat onar? Suara Riana melengking. Tapi kepercayaan dirinya yang tadi sudah hilang, suaranya sedikit bergetar. Aku menatap Riana perlahan. Tamu undangan? Aku mengeluarkan struk kartu kredit dari sakuku. Biaya ruangan ini, 38.700.000, baru saja saya lunasi. Jadi, secara teknis, semua yang ada di sini adalah tamu saya. Wajah Riana menegang. Apa katamu? Dan bapak yang berdiri di depan pintu itu, beliau adalah manajer hotel ini. Tidak ada yang boleh keluar sampai saya mengizinkannya. Riana menoleh ke arah pintu. Manajer hotel berdiri di sana sambil menunduk hormat. Wajah Riana dipenuhi kebingungan. Heh? Apa-apaan ini? Perkenalkan. Aku mengeluarkan kotak kartu nama dari saku, kotak kulit hitam dengan logo firma Hukum Cakra, rekan berukir emas. Aku mengambil satu kartu nama dan meletakkannya di atas meja dengan suara klik yang tegas. Kartu nama itu meluncur sedikit dan berhenti tepat di depan Riana. Anjani Wijaja, partner pengelola firma Hukum Cakra, rekan. Saya putri dari Ibu Wati yang ada di sini. Ruangan menjadi sunyi. Keheningan yang begitu pekat sampai suara jarum jatuh pun mungkin terdengar. Teman-teman ibu mulai berbisik. Cakra, rekan? Kayak pernah dengar. Tunggu, itu bukan firma hukum yang sering masuk berita? Yang tahun lalu menangani kasus korupsi politisi itu? Coba cari di internet, cepat. Terdengar suara beberapa orang mengeluarkan ponsel. Suara jari mengetuk layar, napas tertahan menunggu hasil pencarian. Riana mengambil kartu nama itu, tangannya bergetar halus, partner pengelola. Cakra? Rekan? Benar. Kalau tidak percaya, silakan cek di internet. Aku berkata dengan tenang. Beberapa saat kemudian, seruan kaget terdengar dari antara teman-teman ibu. Ya Tuhan, benar. Lihat ini. Dia pengacara yang menangani kasus penggelapan perusahaan besar itu. Nilai gugatannya triliunan rupiah. Gila. Bayarannya per jam bisa ratusan juta. Jangan dihitung, bikin ngeri. Anak Wati orang ini? Serius? Seorang teman menunjukkan layar ponselnya kepada orang di sebelahnya. Lihat, ada artikel wawancaranya. Pengacara paling ditakuti di Indonesia. Hakim saja bisa dibuat tegang olehnya. Apa? Hakim juga? Bisik-bisik semakin kencang. Mereka menatap ibu dan aku bergantian. Tatapan mereka berubah total. Tatapan merendahkan yang tadi mereka berikan kepada ibu, kini berganti menjadi kekaguman dan keterkejutan. Ibu menunduk, tak berkata apa-apa. Bahunya bergetar halus. Wajah Riana memucat. Kesombongannya lenyap tak berbekas, hanya menyisakan ekspresi panik. Terus kenapa? Kalau kamu pengacara memangnya kenapa? Riana mencoba memberanikan diri, tapi suaranya bergetar. Aku menunjuk mantel ibu. Mantel ini. Apa? Tadi Anda bilang 200.000 sudah cukup, kan? Katanya ini barang KW dari pasar. Aku membalik label di bagian dalam mantel, menunjukkan logo desainer ternama Indonesia. Mantel ini, batik sutra tulis asli, hanya dijual di butik utamanya. Dan harga resminya 150 juta rupiah. Ruangan kembali hening. 150 juta. Riana membelalakan matanya. Benar. Hadiah ulang tahun untuk ibu dari saya. Saya menabung 3 bulan untuk membelinya. Bahkan sudah disesuaikan ukurannya agar pas di badan ibu. Aku melirik 2 lembar uang 100 ribuan di lantai. Tapi di sini hanya ada 200 ribu, itu bahkan tidak sampai 1% dari harganya. Bukankah terlalu sedikit untuk disebut sebagai biaya ganti rugi? Riana tak bisa berkata-kata, mulutnya hanya membuka dan menutup. Itu? Aku kan cuma? Aku tersenyum dingin. Anda tahu?
Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda, paling banyak Rp4.500. Wajah Riana semakin pucat pasi. Dan ucapan Anda tadi, itu sudah masuk unsur pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Hukuman bisa lebih berat jika dilakukan di depan umum. Pencemaran nama baik? Benar. Menyinggung almarhum suami, menyebut putri seseorang pengangguran, mengatakan didikan orang tua tidak benar. Semua itu dilakukan di depan umum, memenuhi unsur pidana. Aku memandang teman-teman ibu satu persatu. Unsur diketahui umum berarti dapat dikenali oleh pihak ketiga. Di sini ada lebih dari 10 orang, jadi unsurnya sudah terpenuhi. Dan semua yang ada di sini adalah saksinya. Teman-teman ibu menunduk menghindari tatapanku. Seseorang bergumam pelan, "Aku tidak ikut-ikutan." Dan lagi, aku mengeluarkan ponselku. Ini rekaman pembicaraan tadi. Mata Riana membelalak. Rekaman? Benar? Saat saya menelepon ibu, panggilannya masih tersambung. Kebiasaan pengacara, selalu merekam percakapan penting, apalagi jika ada potensi sengketa. Aku menunjukkan layar ponselku. File rekaman, 47 menit, 23 detik, nama file, rekaman reuni SMA Nusa Bangsa. Semua ada di sini. Kebohongan soal ulang tahun Pak Guru, ejekan soal mantel KW, penawaran investasi, semuanya. Sudah saya cadangkan di cloud, jadi percuma kalau Anda mencoba merebut ponsel saya. Wajah Riana menjadi sepucat mayat. Tangannya gemetar hebat. Keberaniannya sudah hancur lebur. Rekaman? Benar. Kalau ini saya serahkan ke polisi, ini sudah jadi bukti yang kuat. Kalau mau, saya juga bisa ajukan gugatan perdata untuk ganti rugi. Aku menghitung dengan jariku. Pertama, ganti rugi kerusakan mantel seharga 150 juta. Kalau tidak bisa diperbaiki, harus ganti penuh. Lalu, ganti rugi imaterial atas penderitaan batin, ganti rugi atas pencemaran nama baik, ditambah biaya pengacara. Aku pura-pura menatap langit-langit, seolah sedang menghitung. Kira-kira bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar rupiah? Tentu kalau saya yang tangani, saya tidak akan mengenakan biaya, jadi tuntutannya bisa lebih besar. Mau saya buatkan estimasi biayanya? Gratis. Riana terhuyung. Seorang teman di sebelahnya buru-buru menopangnya. Riana, kamu tidak apa-apa? Duduk, 500 juta? Suara Riana bergetar. Kesombongan yang tadi digunakannya untuk merendahkan ibu sudah hilang, hanya menyisakan wajah ketakutan. Bisik-bisik di antara teman-temannya berlanjut. Gila, ternyata benar-benar pengacara. Kenapa Wati tidak bilang apa-apa, ya? Anaknya sehebat ini. Tadi kan Riana bilang anaknya pengangguran. Pengangguran macam apa yang bayarannya ratusan juta per jam? Kalau bayarannya segitu per jam, berarti waktu kita di sini juga dihitung, dong? SST. Diam. Nanti kita ikut terseret bagaimana? Mereka saling berpandangan, berbisik pelan. Orang-orang yang tadi tertawa di pihak Riana, kini terlihat berusaha menjaga jarak. Aku mengabaikan mereka dan menatap ibu. Beliau masih menunduk, tapi air mata yang berbeda kini mengalir di pipinya. Bukan air mata malu, melainkan air mata dengan emosi yang campur aduk. Aku berlutut di depan ibu dan menggenggam tangannya. Ibu? Tidak apa-apa. Sekarang biar aku yang selesaikan. Ibu berkata dengan suara gemetar, Anjani, kamu. Kapan kamu jadi sehebat ini? Ini semua berkat ibu. Ibu yang bekerja dari subuh sampai malam untuk menyekolahkan aku, membiayai kuliah hukumku. Semuanya berkat ibu. Air mata ibu semakin deras. Nanti saja bicaranya. Sekarang, masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku menggenggam tangan ibu erat, lalu berdiri kembali. Aku menatap Riana lagi. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik utama.
Riana tersentak. Topik utama? Benar. Tadi Anda menawarkan investasi, kan? Obligasi perusahaan suami Anda. Dengan imbal hasil 20%. Wajah Riana semakin pucat. Itu, perusahaan suami Anda itu. Kebetulan bukan PT Gemilang Konstruksi, kan? Seketika, mata Riana terbelalak. Pupil matanya bergetar. Bagaimana kamu? Aku tersenyum dingin. Ternyata benar. Wajah Riana menjadi putih pasi. Bagaimana kamu tahu Gemilang Konstruksi? Anda bilang pada ibu. Suami Anda seorang pengusaha konstruksi. Dan nama keluarganya Subroto. Kalau dicari di internet, perusahaan konstruksi yang sedang diambang kebangkrutan dan dipimpin oleh seseorang bermarga Subroto, langsung muncul. Aku menjelaskan dengan tenang. Riana tiba-tiba meninggikan suaranya. Terus kenapa? Kalau kamu pengacara memangnya kenapa? Riana memukul meja dan berdiri. Sepertinya ini adalah gertakan terakhirnya. Benar, suamiku direktur utama PT Gemilang Konstruksi, perusahaan dengan omzet ratusan miliar per tahun. Orang sepertimu bisa kuhancurkan karirnya di industri ini. Ruangan menjadi sunyi. Teman-teman ibu menahan napas, menyimak. Aku tertawa kecil. Oh, Bapak Haris Subroto, ya? Mata Riana bergetar. Beberapa hari yang lalu, beliau datang ke kantor Cakra, rekan. Seketika, udara di ruangan terasa membeku. Apa? Riana membelalakkan matanya. Tangannya mulai bergetar hebat. Beliau datang meminta bantuan untuk mencegah kepailitan. Negosiasi dengan kreditur, permohonan PKPU, sampai pendampingan hukum untuk kasus pidana. Katanya butuh bantuan secepatnya. Aku teringat hari ketika Haris Subroto datang ke kantor. Jasnya terlihat mahal, tapi wajahnya kuyu, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Jelas sekali dia kurang tidur. Katanya akan membayar berapapun biayanya. Bahkan beliau membawa uang tunai 5 miliar rupiah sebagai uang muka. Sebegitu mendesaknya kondisi beliau. Wajah Riana semakin pucat. Sepertinya dia tidak tahu suaminya membawa uang sebanyak itu untuk mencari pengacara. Aku melanjutkan perlahan. PT Gemilang Konstruksi saat ini menunggak pembayaran kepada subkontraktor senilai ratusan miliar, dan gaji karyawannya juga sudah 3 bulan belum dibayar. Ada indikasi manipulasi laporan keuangan juga. Kalau kejaksaan mulai menyidik, direktur utamanya sangat berpotensi ditahan. Wajah Riana semakin pucat. Bibirnya bergetar. Bohong. Bohong. Silakan cari di internet. Krisis PT Gemilang Konstruksi, akan banyak berita yang muncul. Teman-teman ibu kembali mengeluarkan ponsel mereka. Sesaat kemudian, seruan kaget terdengar dari berbagai sudut. Ya ampun, benar, Gemilang Konstruksi digugat karena tidak membayar subkontraktor. Beritanya ada. Karyawannya melaporkan karena tunggakan gaji 3 bulan. Ini sih sudah di ujung tanduk. Mereka mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka pada Riana berubah total. Jika tadi ada rasa iri dan sanjungan, kini tatapan itu penuh dengan kecurigaan dan penghinaan. Aku melanjutkan. Tapi sayangnya, Riana menatapku. Matanya penuh ketakutan. Saya menolaknya. Menolak? Benar. Prinsip saya adalah tidak menangani perusahaan yang menunggak gaji karyawannya dan memanipulasi laporan keuangan. Sebanyak apapun bayarannya, saya tidak akan membela perusahaan seperti itu. Aku menatap lurus ke mata Riana. Suami Anda sedang sibuk mencari firma hukum agar tidak masuk penjara, sementara istrinya di sini menjual obligasi perusahaan yang akan bangkrut kepada teman-temannya. Wajah Riana membiru. Aku kan cuma? Anda bilang imbal hasilnya 20%, kan? Suku bunga bank saja tidak sampai 5%. Apa itu terlihat seperti investasi yang normal? Aku menggelengkan kepala. Itu namanya penghimpunan dana ilegal. Melanggar undang-undang perbankan. Ancaman hukumannya 5-15 tahun penjara dan denda hingga 20 miliar rupiah. Riana terhuyung. Penghimpunan dana. Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji imbal hasil tanpa izin dari otoritas jasa keuangan. Apa yang Anda lakukan tadi? Persis seperti itu. Menawari teman-teman membeli obligasi perusahaan sambil menjanjikan imbal hasil. Bisik-bisik di antara teman-teman ibu semakin kencang. Gila,
aku tadi hampir mau ikut investasi. Aku juga. Sudah siap keluarin 50 juta. Ya Tuhan, berarti uang kita bisa hangus semua? Riana, selama ini kamu sudah dapat berapa dari kami? Tanya seorang teman dengan tajam. Riana tidak bisa menjawab, mulutnya hanya membuka dan menutup. Aku melanjutkan. Apakah ada di antara ibu-ibu di sini yang sudah berinvestasi? Ruangan menjadi hening. Mereka saling berpandangan. Seorang teman mengangkat tangan dengan ragu. Saya bulan lalu memasukkan 100 juta. Riana bilang pasti aman, jaminan modal kembali dengan imbal hasil 20%. Saya juga. 50 juta, dari uang pensiun. Saya 300 juta. Diam-diam mencairkan deposito suami. Saya 70 juta. Saya percaya karena Riana bilang dia juga investasi besar. Tangan-tangan mulai terangkat. Aku menghitung cepat. Totalnya lebih dari 500 juta rupiah. Itu baru dari orang-orang yang ada di sini, entah berapa banyak dari orang lain. Uang itu, saya tidak yakin bisa kembali. Teman-teman ibu menatapku dengan tegang. Ketika perusahaan dinyatakan pailit, asetnya akan dibagikan kepada kreditur sesuai urutan prioritas. Bank sebagai kreditur dengan jaminan ada di urutan pertama, gaji karyawan di urutan kedua, pajak di urutan ketiga. Investor perorangan seperti Anda ada di urutan paling belakang. Jika gilirannya tiba, biasanya sudah tidak ada aset yang tersisa. Aku berhenti sejenak. Kalau beruntung, mungkin bisa kembali 10%. Tapi jujur saja, kemungkinan besar tidak akan kembali sepeser pun. Wajah mereka memucat. Apa? 10%? Uang 100 jutaku? Riana, apa-apaan ini? Mereka mulai berteriak ke arah Riana. Orang-orang yang tadi berada di pihaknya, kini berbalik melawannya. Riana mundur. Aku tidak tahu. Suamiku bilang semua baik-baik saja. Aku juga ditipu. Ditipu? Aku tertawa dingin. Anda tidak tahu perusahaan suami Anda diambang kebangkrutan? Padahal Anda tinggal serumah. Dan acara hari ini, siapa yang mengadakannya? Riana terdiam. Anda berbohong soal ulang tahun Pak Guru untuk mengumpulkan orang, lalu menawarkan investasi. Apa ini bisa dianggap tidak tahu? Aku mengangkat ponselku, rekaman tadi, janji imbal hasil 20%, bujukan untuk mencairkan deposito, semuanya ada sebagai bukti. Kalau ini saya serahkan ke polisi, Anda bisa dianggap sebagai kaki tangannya. Lutut Riana lemas. Dia jatuh terduduk. Aku benar-benar tidak tahu. Suamiku yang suruh. Aku cuma. Riana menangis. Tapi tak ada satupun temannya yang menghibur. Semua menatapnya dengan amarah dan rasa pengkhianatan. Kenapa kamu tega sama aku? Teriak seorang teman. Suaranya bergetar. Uang itu untuk biaya pernikahan anakku. Kamu mau tanggung jawab bagaimana? Aku investasi diam-diam dari suamiku. Kalau dia tahu, aku bisa diceraikan. Amarah mereka meledak, hujatan menghujani Riana. Orang-orang yang tadi tersenyum dan menjilatnya, kini menjadi musuh. Aku memandangi pemandangan itu sejenak, lalu aku menghampiri Riana. Riana Subroto. Riana mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Kesombongannya lenyap tak berbekas, hanya menyisakan penampilan yang menyedihkan dan hina. Dengan bukti yang saya miliki sekarang, Anda bisa ditahan bersama suami Anda. Anda tahu itu? Kan? Riana gemetar. Tidak bisa menjawab. Aku berkata perlahan, tapi bukan itu yang saya inginkan. Mata Riana tiba-tiba bersinar. Bohong. Riana bangkit dari lantai. Wajahnya basah oleh air mata, tapi seperti perlawanan terakhir, dia meninggikan suaranya. Kamu penipu, kan? Partner Cakra, rekan? Jangan bercanda. Akan aku pastikan. Riana mengambil ponsel dari tasnya dengan tangan gemetar. Lalu menelepon suaminya. Mas. Begitu telepon tersambung, Riana berteriak sambil mengaktifkan loudspeaker. Di sini ada perempuan ngaku-ngaku dari Cakra, rekan. Namanya Anjani Wijaya. Dia menipu kita semua. Cepat kamu urus dia. Ruangan menjadi sunyi. Semua menahan napas, menyimak suara dari telepon. Hening sejenak. Dari seberang telepon, terdengar suara sesuatu jatuh.
Sepertinya suaminya sedang melakukan sesuatu dan terhenti. Lalu, terdengar suaranya. Suara yang penuh ketakutan. "Apa? Siapa katamu? Anjani Wijaya?" "Iya. Dia bikin onar di sini. Katanya kamu datang ke kantornya. Bohong semua itu." "Riana, kamu gila, ya?" bentakan suaminya menggema melalui speaker. Riana tersentak. Teman-temannya juga terkejut dan saling berpandangan. "Kamu tahu kamu ada di mana sekarang?" Anjani Wijaya itu pengacara dengan tingkat kemenangan tertinggi di Indonesia. Hakim saja segan sama dia. Wajah Riana memucat pasi, "Tapi, Mamas. Tapi, aku kemarin ke sana ditolak mentah-mentah. Kamu tidak tahu aku ditolak padahal sudah bawa uang 5 miliar? Kamu tidak tahu aku sampai berlutut memohon agar dia mau menerima kasus kita?" Mulut Riana ternganga. Sepertinya dia baru tahu suaminya sampai berlutut. "Dan kamu malah membuat onar di depannya? Kamu sudah gila?" Suara suaminya semakin tegang. Serak. "Gara-gara kamu, kita semua tamat. Kita semua akan hancur. Cepat minta maaf. Berlutut sekarang juga. Paham? Mamas. Minta maaf." Telepon terputus. Hanya nada putus yang menggema di ruangan. Hening. Ponsel terlepas dari tangan Riana dan jatuh ke lantai. Riana membeku di tempatnya. Matanya kosong, menatap kehampaan. Teman-temannya hanya diam menyaksikan pemandangan itu. Amarah dan tuduhan yang tadi mereka lontarkan seolah terhenti. Mereka kehilangan kata-kata melihat kondisi Riana yang begitu hancur. Aku perlahan membuka mulut. "Sudah dengar, kan?" Riana mengangkat kepalanya. Matanya tak bernyawa. "Suami Anda cepat tanggap juga, ya?" Lutut Riana tak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia kembali jatuh terduduk. Kali ini, sepertinya dia bahkan tak punya tenaga untuk berdiri. "Ah!" Riana mengeluarkan suara seperti rintihan. Air matanya kembali mengalir, tapi berbeda dari sebelumnya. Jika tadi adalah air mata amarah dan kekecewaan, sekarang adalah air mata orang yang telah kehilangan segalanya. Bisik-bisik kembali terdengar di antara teman-temannya. "Ya ampun, suaminya juga begitu. Benar-benar hancur, ya? Padahal tadi sombongnya bukan main." Aku menatap Riana. 40 tahun lalu, dia merundung ibuku di sekolah. Malam ini, dia menghina ibuku dan menumpahkan anggur ke pakaiannya. Menipu teman-temannya untuk menjual obligasi perusahaan yang akan bangkrut. Wanita yang sombong karena menjadi istri direktur utama perusahaan konstruksi. Kini, dia hancur lebur di hadapanku. Anting emasnya yang mewah lepas sebelah, riasan tebalnya luntur berantakan karena air mata. Tatapan merendahkan yang tadi dia tunjukkan entah kemana, hanya menyisakan mata kosong yang menatap kehampaan. Aku memandangnya sejenak. Jujur, aku tidak merasa puas, aku datang ke sini bukan karena dendam. Aku hanya ingin melindungi ibu. Tapi mengingat apa yang telah dia lakukan pada ibu dan teman-temannya, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku perlahan membuka mulut. "Riana." Seorang teman menghampirinya. Suaranya bergetar. "Kamu mau lari setelah menipu kami? Kembalikan uangku." "Benar. Uang 100 jutaku. Itu untuk biaya nikah anakku. Aku investasi diam-diam. Kalau suamiku tahu, aku bisa diceraikan." "Kamu mau tanggung jawab bagaimana?" Teman-temannya mengelilingi Riana. Orang-orang yang tadi tertawa dan menjilatnya, kini menjadi musuh yang berteriak. Wajah mereka dipenuhi amarah. Riana menangis di lantai. "Bukan aku. Aku juga terpaksa. Suamiku yang suruh. Aku tidak tahu apa-apa." "Tidak tahu? Kamu menipu teman 40 tahun dan bilang tidak tahu? Aku juga korban. Suamiku bilang perusahaannya baik-baik saja." Riana menangis terseduh-seduh. Riasannya benar-benar luntur, wajahnya berantakan. Sosok angkuh yang tadi merendahkan orang lain entah kemana, hanya menyisakan wanita malang yang menangis di lantai. Aku memandangi pemandangan itu sejenak. Jujur, tidak ada rasa kasihan, mengingat perbuatannya pada ibu dan teman-temannya. Ini adalah akibat yang pantas dia terima. Aku berkata dengan dingin. "Alasan itu, silakan sampaikan di pengadilan." Riana mengangkat kepalanya. Dia menatapku dengan wajah basah oleh air mata.
Apa maksudmu? Saya akan melaporkan Anda atas percobaan penipuan, pencemaran nama baik, dan perusakan barang. Aku melanjutkan dengan datar. Tidak ada mediasi? Wajah Riana memucat pasi. Tidak ada mediasi? Berarti saya. Dan lagi. Aku mengangkat ponselku. Saya baru saja menghubungi tim di firma hukum saya. Semua berkas terkait PT Gemilang Konstruksi akan diserahkan besok pagi. Mata Riana terbelalak. Ke Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak secara bersamaan. Manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak, penyelewengan dana subkontraktor, semuanya. Kalau begitu, besok pagi Anda akan menerima surat pemberitahuan penyitaan. Mulai dari rekening suami Anda, dan kemungkinan besar aset atas nama Anda juga akan termasuk. Riana gemetar hebat. Kartu kredit Anda akan diblokir, properti Anda akan disita sementara, mobil mewah, tas-tas bermerek, acara kumpul-kumpul di hotel, mulai besok, semua itu akan sulit Anda nikmati. Aku berkata dengan tenang. Tentu, jika suami Anda kooperatif dalam penyelidikan, mungkin situasinya bisa sedikit lebih baik. Tapi melihat sikapnya selama ini, entahlah. Riana bersujud di lantai. Tolong, ampuni saya. Tolong beri saya kesempatan. Kata-kata itu bukan untuk saya. Aku menatap ibu, ucapkan pada ibuku, orang yang telah Anda siksa selama 40 tahun, yang Anda hina malam ini, yang pakaiannya Anda siram dengan anggur. Riana mengangkat kepalanya dan menatap ibu. Ibu berdiri diam. Ibu yang tadi menunduk, kini berdiri tegak menatap Riana. Tatapan matanya berbeda. Bukan kesedihan, bukan amarah, melainkan tatapan yang tenang. Riana merangkak dengan lututnya menghampiri ibu. Wati, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ibu tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Riana. Aku menyaksikan pemandangan itu. Orang yang telah menyiksa ibuku selama 40 tahun, kini berlutut memohon di hadapannya. Aku menghampiri ibu. Ibu, ayo kita pergi. Ibu menatapku. Matanya memerah. Tapi beliau tidak menangis. Anjani, kita tidak perlu lebih lama di sini, ayo. Aku merangkul bahu ibu. Aku melepaskan mantelnya yang basah dan menyampirkan mantelku di bahunya. Mantelnya. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak kedinginan. Ibu menggelengkan kepala. Bukan itu. Mantel ini kan hadiah ulang tahun darimu. Aku tahu. Nanti dicuci saja. Kalau tidak bisa, aku belikan yang baru. Anjani. Ibu. Aku menatap lurus ke mata ibu. Mantel bisa dibeli lagi? Tapi ibu cuma ada satu. Jangan khawatirkan mantelnya. Air mata mengalir dari mata ibu. Air mata yang berbeda dari sebelumnya. Aku menggenggam tangan ibu. Ayo, Bu. Aku traktir yang lebih enak. Ibu menatapku kosong. Sepertinya beliau masih belum bisa memproses semua yang terjadi. Aku menggenggam tangannya erat dan berjalan menuju pintu. Manajer hotel membukakan pintu untuk kami. Terima kasih, Bu Anjani. Saya yang berterima kasih sudah dibantu. Manajer itu menunduk. Mobil sudah disiapkan. Perlu saya antar ke parkiran basement? Iya, tolong. Kami meninggalkan ruangan itu. Sebelum pintu tertutup, terdengar suara teman-teman ibu dari belakang. Heh, Riana. Uangku bagaimana? Cuma menangis saja? Jawab. Aku akan panggil polisi. Laporkan kamu atas penipuan, katanya teman 40 tahun. Tega sekali kamu. Dan suara tangisan Riana. Tolong, aku tidak tahu apa-apa. Tolong. Pintu tertutup, suara-suara itu menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang. Ibu juga tidak. Tidak ada lagi yang perlu kami urus di sana. Sambil berjalan di koridor, ibu berkata lirih, Anjani. Iya, Bu. Kamu. Ternyata pengacara yang hebat sekali, ya. Aku tertawa kecil. Itu semua berkat didikan ibu. Bukan? Ibu tidak melakukan apa-apa. Kamu berhasil karena usahamu sendiri? Apa maksud ibu? Aku menggenggam tangan ibu lebih erat. Ibu yang bekerja dari subuh sampai malam untuk membesarkanku. Ibu yang tidak pernah istirahat di akhir pekan demi mencari uang untuk biaya kursusku. Tanpa ibu, aku tidak akan ada di sini. Ibu terdiam.
Hanya air matanya yang mengalir. Lift tiba. Kami masuk. Pintu tertutup, dan lift mulai turun. Dari lantai 7 ke parkiran basement memang tidak lama, tapi dalam waktu singkat itu, banyak pikiran melintas. Semua yang terjadi malam ini. Hinaan yang diterima ibu, kesombongan Riana, dan momen ketika segalanya berbalik. Ibu berkata lirih, "Anjani." "Iya, terima kasih." Aku menatap ibu. "Untuk apa, Bu?" "Semuanya. Terima kasih. Sudah datang hari ini, sudah membela ibu. Sudah melindungi ibu." Suara ibu bergetar. Seumur hidup ibu, belum pernah merasa seteguh ini. Waktu sekolah. Setelah menikah. Bahkan saat membesarkanmu sendirian. Ibu selalu merasa minder dan kecil hati. Tapi hari ini, ibu berhenti sejenak. Berkat kamu, untuk pertama kalinya ibu bisa mengangkat kepala dengan bangga. Aku memeluk ibu erat. Ibu memang orang yang membanggakan, selama ini, ibu hanya terlalu lelah. Makanya kepala ibu tertunduk. Ibu menepuk-nepuk punggungku. "Putriku, kapan kamu jadi sedewasa ini?" Lift tiba di parkiran basement. Pintu terbuka, udara dingin menyergap. Manajer hotel sudah menunggu. "Lewat sini, Bu." Kami berjalan menuju mobil. Ibu menggenggam tanganku erat. Genggaman yang sangat berbeda dari saat dipegang Riana tadi. Genggaman yang kokoh dan hangat. Sebelum masuk mobil, ibu berkata, "Anjani." "Iya? Tadi kamu bilang mau traktir yang lebih enak, kan?" "Iya." "Ibu mau makan apa?" Ibu tersenyum kecil. Senyum pertama yang kulihat malam ini. "Ibu mau makan soto Betawi." Aku ikut tersenyum. "Baiklah. Kita pergi makan soto Betawi." Aku membukakan pintu mobil untuk ibu. Saat masuk, ibu berkata lagi, "Tapi, Anjani." "Iya, kalau kamu tidak pakai mantel, nanti masuk angin." "Tidak apa-apa, Bu." Di dalam mobil kan hangat, ibu menggelengkan kepala. Lalu beliau melepaskan mantelku dan menyampirkannya kembali padaku. "Ibu tidak apa-apa. Kamu yang pakai." Aku menatap ibu sejenak. Ah, inilah ibu. Seberapapun sulitnya, seberapapun lelahnya, yang pertama kali dikhawatirkan adalah anaknya. Aku memeluk ibu erat. Aku sayang ibu. Mobil meninggalkan hotel. Hujan mulai turun lagi, jalanan malam Jakarta basah dan berkilauan. Sambil menyetir, aku melirik ibu di sampingku. Beliau menatap keluar jendela, kosong, tanpa kata. Sepertinya kejadian malam ini masih belum bisa diprosesnya. "Ibu, tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa." Jawabannya terdengar. Tapi suaranya lesu. Aku menaikkan suhu AC. Hawa hangat memenuhi mobil. Hening sejenak, ibu yang pertama kali membuka suara. "Anjani." "Iya, Bu." "Ibu minta maaf." Aku terkejut. "Minta maaf untuk apa, Bu? Kenapa tiba-tiba?" "Semuanya. Maaf karena menjadi ibu yang tidak berguna. Tidak bisa memberikanmu yang terbaik. Hari ini pun membuatmu malu." "Ibu? Apa yang ibu katakan?" "Benar. Kalau ibu punya banyak uang, kamu tidak akan menderita. Sejak kecil makan sendirian, tidak bisa ikut kursus yang bagus." Air mata mengalir di pipi ibu. Anak-anak lain ibunya datang ke sekolah untuk konsultasi, mengantar ke tempat kursus. Tapi ibu selalu sibuk bekerja. Waktu wisudamu saja ibu tidak bisa datang. "Ibu." Makanya, kalau orang lain meremehkan ibu, ibu tidak bisa membantah. Karena ibu memang ibu yang tidak berguna. Apa yang dikatakan Riana itu tidak salah. Aku menepikan mobil. Menyalakan lampu darurat, dan menatap ibu lekat-lekat. "Ibu." "Iya." "Ibu bicara apa, sih?" Aku menggenggam tangan ibu. "Apa yang tidak ibu berikan padaku?" "Semua yang ibu lakukan, aku ingat semuanya." Ibu menggeleng. "Tidak. Ibu benar-benar tidak melakukan apa-apa." "Ibu." Aku memotong perkataannya. "Waktu aku SD, ibu ingat tidak aku selalu menyisakan ikan di piring saat makan siang di sekolah?" "Ikan?" "Iya. Karena aku tidak bisa memisahkan durinya. Anak-anak lain bisa, cuma aku yang tidak." Ibu mengangguk. "Ibu ingat apa yang ibu lakukan waktu itu?" "Ibu melakukan apa?" "Ya. Mulai hari itu,
Setiap ibu pulang kerja, selelah apapun, ibu selalu memanggang ikan dan membersihkan durinya untukku. Mata ibu terbelalak. Itu kan hal kecil. Aku tahu betapa lelahnya ibu. Bekerja dari subuh sampai malam, pulang ke rumah langsung tertidur. Tapi di sela-sela itu, ibu membersihkan duri ikan untukku. Bukan sekali, tapi setiap malam, sampai aku bisa melakukannya sendiri. Aku teringat masa itu. Wajah lelah ibu saat pulang kerja, lalu mengenakan celemek dan berdiri di dapur. Punggung ibu di depan wajan yang berasap, membalik-balik ikan kembung. Tangan ibu sampai hitam karena panas, tapi ibu membersihkan semua durinya. Ibu mendinginkannya dulu agar aku tidak kepanasan. Aku menggenggam tangan ibu lebih erat. Kalau itu bukan cinta, lalu apa? Ibu terdiam. Dan waktu aku masuk kuliah hukum. Ibu tahu kan biaya kuliahnya berapa? 1 semester bisa puluhan juta. Tapi bagaimana ibu bisa mendapatkan uang itu? Ibu menunduk. Uang pesangon ibu habis. Deposito dicairkan, bahkan sampai pinjam uang. Semua demi aku. Itu kan sudah kewajiban. Tidak ada yang namanya kewajiban. Aku teringat kata-kata ibu saat itu. Ibu ingat apa yang ibu katakan? Anjani, lakukan apa yang kamu mau. Soal uang, biar ibu yang urus. Begitu kata ibu. Ibu menyeka air matanya. Padahal saat itu, ibu tahu di tabungan ibu ada berapa? Tidak sampai 5 juta. Tapi ibu bilang padaku jangan khawatir soal uang. Aku menatap wajah ibu lekat-lekat. Ibu, aku ini pengacara dengan tingkat kemenangan tertinggi di Indonesia. Bayaranku ratusan juta per jam. Para direktur perusahaan besar menunduk di hadapanku, hakim pun segan mendengar namaku. Ibu menatapku. Tapi ibu tahu itu semua berkat siapa? Berkat ibu. Ibu yang membesarkanku sambil membersihkan duri ikan. Ibu yang bekerja dari subuh sampai malam untuk membayar biaya kursusku. Ibu yang tidak pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri demi aku. Aku menyeka air mata ibu. Ibu adalah orang yang telah menciptakan pengacara terbaik di Indonesia. Mereka yang punya uang triliunan pun tidak akan bisa mendidik anak seperti ibu. Ibu menangis terseduh-seduh. Tapi tangisan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, jangan pernah lagi bilang ibu adalah ibu yang tidak berguna. Ibulah pemenangnya. Ibu menang? Iya. Apa yang dimiliki Riana? Uang? Suami? Besok semuanya akan disita. Tapi ibu? Ibu punya aku. Putri yang akan selamanya membela ibu. Aku memeluk ibu erat. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Riana meremehkan ibu selama 40 tahun, tapi pada akhirnya, siapa yang menang? Ibu menepuk-nepuk punggungku. Setelah menangis cukup lama, beliau perlahan menyeka air matanya. Dan tersenyum. Benar. Ibu yang menang. Senyum cerah di wajah ibu. Wajah yang berkerut, tapi terlihat paling cantik di dunia. Karena ibu punya Anjani, ibu yang menang. Aku ikut tersenyum. Betul. Ibulah pemenangnya. Hawa hangat AC berhembus di dalam mobil. Di luar, hujan masih turun. Aku kembali menyalakan mobil. Ayo, kita pergi makan soto Betawi. Iya. Ibu mengangguk. Senyum merekah di wajahnya. Sambil menyusuri jalanan Jakarta yang basah, aku berpikir. Malam ini, yang kulindungi bukan hanya nama baik ibu, melainkan 30 tahun hidup ibu. 30 tahun perjuangannya membesarkanku. Beratnya tahun-tahun itu, malam ini akhirnya mendapat pengakuan. Ibu menatap keluar jendela dan berkata, Anjani, iya, hujannya indah, ya. Aku ikut memandang keluar. Tetesan air hujan berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Iya, Bu. Indah. Ibu menggenggam tanganku. Terima kasih, Anjani. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku menggenggam tangannya erat. Aku yang berterima kasih, Bu. Terima kasih sudah membesarkanku. Di malam yang hujan, di dalam mobil yang hangat, kami saling menggenggam tangan. 3 tahun kemudian, Riana dan suaminya dijatuhi hukuman penjara atas kasus penipuan dan penggelapan. Haris Subroto dihukum 5 tahun, sementara Riana 2 tahun. PT Gemilang Konstruksi dinyatakan pilot, dan semua aset mereka disita. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah keluar dari penjara.
Dan aku tidak ingin tahu. Hanya saja, aku mendengar kabar angin. Riana sekarang berjualan kaos kaki di sebuah pasar. Kalung emasnya yang mewah, tas bermereknya, mobil mewahnya, semua hilang. Kini dia mengenakan jaket usang sambil menjajakan dagangannya. Aku teringat pepatah, karma itu ada. Tapi aku tidak merasa puas mendengar kabar itu. Hanya merasa biasa saja. Karena dalam hidupku, tidak ada lagi tempat untuk orang itu. Hari ini malam takbiran, aku duduk di sofa ruang tamu, memandang keluar jendela. Hujan turun. Rintik hujan yang berkilauan di bawah lampu jalan. 3 tahun lalu, malam itu juga hujan. Nenek. Terdengar suara anak-anak. Putraku. Bima yang berusia 6 tahun. Dan putriku, Citra yang berusia 4 tahun, berlari menghampiri ibu. Anak-anakku, wah, cucu-cucu nenek sudah datang? Ibu merentangkan kedua tangannya dan memeluk mereka. Anak-anak tenggelam dalam pelukan ibu. Nenek, hari ini kita makan opor, ya? Tentu. Nenek sudah masak opor yang paling enak. Hore, sama ketupat, rendang juga ada. Anak-anak bersorak gembira. Aku tersenyum melihatnya. Ibu sudah banyak berubah. Sosok yang minder dan kecil hati 3 tahun lalu entah kemana, kini wajahnya tampak tenang dan percaya diri. Dikelilingi oleh cucu-cucunya sambil tertawa, itulah sosok ibu yang selalu kuimpikan. Suamiku keluar dari dapur. Ibu, makan malamnya sudah hampir siap. Wah, menantuku yang masak? Beruntung sekali Anjani ini. Bukan, Bu? Saya yang beruntung. Suamiku menatapku dan tersenyum. Aku membalas senyumnya. Persiapan makan malam selesai, dan kami duduk mengelilingi meja makan. Ibu, suamiku, Bima, Citra, dan aku. 5 orang di meja makan yang tidak terasa kecil. Justru terasa penuh. Ayo, makan. Teriak Bima. Bima, nenek dulu, ya. Nenek dulu. Ibu tersenyum dan mulai mengambil makanan. Aku memandangi pemandangan itu, badai kehidupan menerpa semua orang. Tapi orang yang memiliki atap bernama keluarga tidak akan kedinginan. Riana kehilangan atap itu, dan kami membangun atap kami menjadi lebih kokoh. Pada akhirnya, kamilah pemenangnya. Setelah makan, anak-anak sibuk dengan kue kering lebaran. Suamiku menemani mereka di ruang tengah. Aku duduk di samping ibu. Ibu. Iya? Ibu bahagia? Ibu menatapku. Lalu tersenyum. Tentu saja. Punya cucu-cucu selucu ini. Punya putri setangguh ini. Ibu adalah orang paling bahagia di dunia. Aku ikut tersenyum. Aku juga, Bu. Aku bahagia karena punya ibu. Aku menggenggam tangan ibu. Aku sayang ibu. Ibu menggenggam tanganku erat. Ibu juga sayang kamu, Anjani. Di luar, hujan masih turun. Ruang tamu yang hangat, rumah yang penuh tawa. Inilah hal-hal yang telah kulindungi. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengakhiri cerita ini, aku berpikir. Orang seringkali menilai orang lain dari penampilan luarnya, pakaian, pekerjaan, tempat tinggal, mobil yang dikendarai. Mereka mencoba mengukur nilai seseorang dari hal-hal itu. Riana juga begitu. Melihat mantel ibu yang sederhana, mendengar ibu bekerja di pasar, dia pikir ibu adalah orang yang bisa diremehkan. Selama 40 tahun, dia hidup dengan merendahkan ibu. Tapi pada akhirnya, bagaimana? Kemewahan luarnya lenyap dalam semalam, dan yang tersisa hanyalah nilai yang sejati. Aku belajar dari ibu. Orang kaya yang sesungguhnya bukanlah orang dengan saldo tabungan yang banyak, melainkan orang yang memiliki orang-orang terkasih di sisinya. Ibu seumur hidupnya sederhana. Tapi beliau memberikan segalanya untukku. Cinta itulah yang membawaku sampai ke sini, dan cinta itu pula yang pada akhirnya kembali kepada ibu. Jika saat ini ada di antara Anda yang sedang diremehkan, aku ingin mengatakan ini, nilai Anda tidak ditentukan oleh orang lain. Orang yang diam-diam melakukan yang terbaik di posisinya, orang yang berkorban untuk keluarga, orang yang hidup jujur di tengah kesulitan. Orang-orang seperti itulah yang sesungguhnya hebat. Suatu hari nanti, nilai itu pasti akan diakui. Pasti. Semoga cerita saya hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi hati Anda. Jika kisah Anjani hari ini membekas di hati Anda,
Pesan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali menyapa. Dan jangan lupa, bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita ini di kolom komentar.